Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS kelas 5 halaman 11 sampai dengan 18. Dan ini termasuk ke dalam topik B, yaitu melihat karena cahaya. Kurikulum yang kita bahas adalah kurikulum Merdeka 2022. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik dan aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan setiap informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka pada halaman 11 pada bagian topik B, melihat karena cahaya. Pertanyaan esensial, mengapa kita bisa melihat benda? Jawabannya, karena cahaya dipantulkan dari objek ke mata serta cahaya dibiaskan saat melewati kornea. Pertanyaan esensial yang kedua, bagaimana cara mata kita bekerja? Maka jawabannya adalah benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Yang kedua, cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. Yang ketiga, kemudian lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Yang keempat, bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Yang kelima, ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Bayangan yang ditangkap dibalikan kembali ke otak sehingga kita bisa melihat. Selanjutnya melakukan percobaan, yaitu aku dan mataku, di mana alat dan bahannya adalah cermin satu buah, 2 lembar kerja yang telah disiapkan guru. Ikuti langkah-langkah percobaannya seperti berikut ini. Kemudian isilah lembar kerjanya. Yang pertama, aku dan mataku, tujuannya adalah mengamati bagian mata dan fungsinya. Mari mengamati dan memprediksi. Tuliskan hasil pengamatan terhadap mata kalian sendiri pada tempat yang tersedia di bawah ini. Mengamati mata di cermin maka akan nampak seperti ini. Yang pertama adalah pupil, yang kedua iris, yang ketiga sklera atau selaput putih. Sklera ini berfungsi melindungi bagian penting dari mata. Ketika mengamati pupil maka kita memperoleh informasi: satu, pupil mengecil saat di tempat terang. Yang kedua, pupil membesar saat berada di tempat gelap. Kemudian pupil mata akan membesar bila melihat benda dalam jarak dekat, dan pupil mata akan mengecil bila melihat benda dalam jarak jauh. Selanjutnya pada halaman 15, membuat gambar skema proses melihat. Wah, ternyata melihat itu merupakan proses yang panjang dan rumit ya. Sungguh besar ciptaan Tuhan kita, bukan? Agar lebih mengerti bagaimana cara mata kita melihat, yuk kita buat gambar skema bagaimana mata melihat. Buatlah di buku tugas kalian dengan jelas dan diberi keterangan ya. Sertakan juga nama bagian mata yang kalian gambarkan. Maka skemanya ada seperti ini. Objek nyata masuk melalui kornea, kemudian melalui pupil dan dibelokkan ke lensa mata. Dari lensa mata melalui retina dan bayangan diteruskan ke otak. Yang keempat, setelah selesai, coba diskusikan pertanyaan berikut. Apa fungsi dari berkedip dan apa yang terjadi jika kita tidak berkedip? Berkedip akan membasahi mata dan membuat mata menjadi tidak kering. Yang B-nya, mengapa saat mata kita terkena kotoran akan keluar air mata? Jawabannya, karena air mata berfungsi sebagai pelindung terhadap benda asing. Saat terkena kotoran, air mata berfungsi mengeluarkan kotoran dari mata kita. Pertanyaan yang C, apakah kita boleh melihat cahaya yang terlalu terang? Mengapa? Jawabannya tidak boleh, karena cahaya yang masuk terlalu banyak akan merusak bagian mata kita. Iris dan pupil berfungsi mengatur agar jumlah cahaya yang masuk sesuai dengan kebutuhan kita. Yang D, berikan contoh aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan terhadap mata. Maka jawabannya adalah ketika berada di tempat yang berdebu, aktivitas atau pekerjaan yang melihat layar komputer dalam waktu lama, pekerja bangunan, pekerja di laboratorium atau bengkel.
Masih pada halaman 16 bagian mari refleksikan. Hal baru apakah yang kalian dapatkan dari topik ini? Maka jawabannya adalah cara mata untuk melihat, bagian-bagian mata, fungsi setiap bagian mata, pengaruh cahaya terhadap pupil mata, gangguan pada mata. Yang kedua, apa hubungan cahaya dan proses melihat? Jawabannya adalah kita dapat melihat karena cahaya. Sumber cahaya mengenai objek dan cahaya dipantulkan ke mata kita. Selanjutnya pada nomor 3. Mengapa kita tetap bisa melihat ketika malam hari? Maka jawabannya karena malam hari tetap ada sumber cahaya. Bisa dari lampu, bulan, dan bintang. Selanjutnya, mengapa kita perlu berkedip? Jawabannya adalah berkedip membuat mata kita tetap basah. Berkedip juga sebagai refleks ketika ada benda asing yang masuk ke mata. Yang kelima, informasi apa yang diberikan oleh mata kita? Jika mata kita tidak berfungsi, adakah cara lain untuk mendapatkan informasi ini? Jawabannya adalah informasi mengenai benda-benda di sekitar kita, di mana kita berada, siapa lawan bicara kita, tulisan yang kita baca, dan masih banyak lagi. Cara lainnya bisa melalui indera yang lain seperti indera peraba, pendengar, dan penciuman. Yang keenam, apa saja yang tidak bisa kita lakukan jika kita tidak bisa melihat? Maka jawabannya adalah tidak bisa melihat benda. Ketika salah satu indera tidak berfungsi, maka ada indera lain yang membantu walaupun tidak akan sama. Banyak orang dengan gangguan penglihatan dan masih bisa beraktivitas, bahkan mencetak prestasi. Mempunyai indera penglihatan yang sehat merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri. Yang ketujuh, menurut kalian cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata kita? Maka jawabannya adalah makan makanan yang bernutrisi, membaca dengan jarak yang cukup, mengatur penerangan saat membaca, tidak melihat layar televisi, garis miring komputer, garis miring telepon pintar dalam waktu yang lama, dan tidak menyentuh mata sembarangan. Selanjutnya, belajar lebih lanjut. Gangguan penglihatan pada manusia. Gangguan penglihatan pada manusia bisa disebabkan banyak hal. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir, akibat penyakit lain, faktor usia, atau kebiasaan yang tidak baik. Beberapa gangguan penglihatan bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata khusus atau operasi. Berikut ini beberapa gangguan penglihatan pada manusia. Yang A adalah rabun jauh, yang B rabun dekat, dan yang C mata silindris. Perhatikan pada gambar, terdapat penglihatan pada penderita mata silindris. Demikianlah video pembahasan untuk IPAS kali ini. Semoga video-video kami bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.